Hijrah mempunyai 3 level. Hijrah dalam bidang apa saja? Hijrah untuk menjadi pribadi yang lebih taat, hijrah untuk menjadi pribadi yang lebih sehat, hijrah dari ibu yang mudah marah menjadi ibu yang lebih sabar. Itu mempunyai 3 level. Di level pertama adalah level berubah. Apa yang berubah? Sikap kita, perilaku kita, kebiasaan kita, respon kita. Itu yang berubah. Contohnya, kalau kita ingin menjadi orang yang lebih sabar, maka kita merubah perilaku kita. Yang tadinya suka berteriak, sekarang cara bicara kita menjadi lebih lembut. Kalau dulu jika anak berulah kita langsung marah, maka sekarang kalau anak berulah kita langsung menarik nafas, beristighfar. Kita merubah perilaku kita merubah kebiasaan kita, dan itu adalah hijrah di level pertama. Untuk lebih jelasnya saya berikan contoh yang lain ya Bunda ya. Contohnya jika kita ingin menjadi pribadi yang lebih taat, lalu kita merubah yang tadinya tidak pakai jilbab sekarang pakai jilbab, yang tadinya jilbabnya pendek sekarang lebih panjang, dan seterusnya. Yang tadinya bolong-bolong sholatnya sekarang rajin sholat dan juga ngaji. Itu kita masih berada di level pertama dari hijrah kita, yaitu merubah perilaku kita, kebiasaan kita. Contoh lain, kenapa sih ibu-ibu sering gagal diet? Nah, ini menarik sekali nih, karena biasanya ibu-ibu hanya sebatas merubah perilaku pola makannya saja. Ya, saya mau diet, saya mau mempertahankan berat badan ideal saya memutuskan untuk diet, yaitu dengan membatasi makan saya dan merubah kebiasaan saya yang tadinya cuma duduk-duduk menjadi olahraga. Nah, ketika kita hanya berhenti di level berubah, yaitu merubah perilaku kita saja, merubah kebiasaan-kebiasaan kita saja, kita mempunyai potensi yang sangat besar untuk kembali ke kebiasaan semula. Jadi harus bagaimana? Jadi harus naik ke level berikutnya. Kalau kita ingin diistiqomahkan dengan perubahan kita, dengan hijrah kita, maka mau tidak mau kita harus naik ke level berikutnya. Level kedua adalah level belajar. Jadi kalau di level pertama itu pertanyaannya adalah apa yang berubah, di level kedua ini adalah pertanyaannya bagaimana, dan bagaimana. Contohnya ya, kita ingin menjadi pribadi yang lebih sabar, ibu yang lebih sabar. Kita mengevaluasi diri. Pada saat apa sih kita mudah marah? Oh, ternyata saya mudah marah ketika rumah berantakan. Jadi yang harus kita temukan jawabannya adalah bagaimana caranya menjaga kerapian rumah tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga. Itu ada ilmunya, ya, menggunakan filosofi KonMari misalnya. Oh, ternyata saya gampang marah karena saya mempunyai masalah dengan suami saya. Maka yang harus kita tahu, yang harus kita cari tahu, bagaimana menjaga keharmonisan suami dan istri. Oh, ternyata saya mudah marah karena pekerjaan saya terlalu banyak. Saya tidak bisa mengatur waktu. Jadi yang harus kita tahu adalah bagaimana cara mengatur waktu. Oh, ternyata saya mudah marah ini karena memang saya jarang ngaji. Saya mau ngaji tapi nggak punya waktu. Wah, kembali lagi, bagaimana cara kita mengatur waktu kita supaya efisien dan sempat untuk mengaji. Jadi untuk menjadi ibu yang lebih sabar saja, ilmunya banyak. Semuanya saling berkaitan. Sekarang pertanyaannya, apa sih tanda indikasi kalau kita sudah naik kelas ke level berikutnya? Indikasi kita sudah berada di level belajar adalah kita merasa haus ilmu, kita merasa nggak tahu apa-apa, kita merasa kita belum ada apa-apanya sehingga kita sangat membutuhkan untuk belajar. Nah, indikasi kalau kita belum berada di level 2 adalah kebalikannya. Kita merasa sudah tahu, kita merasa ilmu kita sudah cukup, sehingga kita tidak perlu belajar lagi. Jadi saya punya cerita. Waktu itu ada sebuah lembaga perempuan mengadakan seminar tentang menata rumah. Uniknya, panitia ini meskipun dia sibuk mengatur peserta, tapi saat seminar, panitia ini malah tidak mengikuti sesi seminarnya. Lalu saya tanya, kenapa nggak ikut?
si panitianya ini bilang, seminar tentang beberes rumah aja harus diseminarkan. Apa sih susahnya beberes rumah? Nah, ketika kita merasa bahwa kita sudah cukup tahu tentang ilmu itu, kita sudah cukup paham sehingga kita tidak perlu lagi untuk menambah ilmu, itu berarti kita belum berada di level belajar. Padahal sebagai seorang wanita, ilmu menata rumah itu adalah ilmu yang penting buat kita. Ketika kita mampu menata rumah, maka kita sebenarnya sedang menata hidup kita. Kalau di level 1 tadi, kita merubah segala yang nampak. Kita merubah kebiasaan kita. Kebiasaan itu bisa dilihat orang. Kita merubah perilaku kita, dan perilaku kita itu bisa dilihat orang. Sedangkan di level kedua itu, kita merubah sesuatu yang tidak terlihat. Apa itu? Cara berpikir kita, mindset kita. Dan kita tidak bisa merubah atau terus memperbaiki mindset kita kecuali dengan belajar. Contoh lagi, jika kita ingin berubah menjadi pribadi yang lebih taat, maka merubah kebiasaan itu saja tidak cukup. Kita harus naik ke level berikutnya, yaitu level belajar. Jadi ketika kita hanya rutin membaca Al-Quran tanpa memperbaiki bacaan kita, mungkin di satu waktu kita akan merasa bosan. Karena tidak ada peningkatan dari kualitas bacaan kita. Padahal kita tahu ketika kita belajar tahsin dan kita bacaan Al-Quran kita semakin baik, maka kita semakin menikmati bacaan Al-Quran. Istiqomah itu bukan sekedar konsisten. Kalau kita melihat arti kata istiqomah dari konsisten dari segi bahasanya ya, konsisten adalah tetap di jalan yang sama, melakukan hal yang sama terus menerus. Sedangkan istiqomah adalah konsisten dengan sedikit penambahan, sedikit perbaikan setiap harinya. Jadi kata kuncinya adalah konsisten dan ada penambahan, sedikit penambahan setiap hari. Meskipun cuma 1% setiap hari. Satu hari 1%, 1 tahun 365%. Jadi jelas ya Bunda, kita tidak bisa terlalu banyak berharap untuk menjadi pribadi yang lebih sabar kalau belajar parentingnya itu hanya sekali atau sesekali. Jadi memang kita harus merutinkan diri, menjadikan belajar itu sebagai kebutuhan sehari-hari. Dan kita naik ke level berikutnya, level ketiga, yaitu bertumbuh. Saya ulangi lagi, di level pertama itu kata kuncinya adalah apa yang berubah, yaitu perilaku kita dan kebiasaan kita. Di level kedua, kata kuncinya adalah bagaimana kita tetap istiqomah dengan perubahan kita. Yang level ketiga, kata kuncinya adalah mengapa. Di level ketiga ini kita banyak bertanya tentang mengapa kepada diri kita sendiri. Kenapa sih saya harus menjadi ibu yang sabar? Kenapa sih anak saya harus mempunyai ibu yang sabar? Kenapa ini akan memunculkan makna hidup kita, misi hidup kita, misi dan visi hidup kita. Kita terus bertanya sampai kita menemukan the big why-nya. Dan the big why-nya itu bisa lebih dari satu kali. Misalnya, karena saya tahu Allah mencintai orang-orang yang sabar, karena saya mencintai anak saya dan saya ingin menjadikan sosok terbaik di benak anak saya, di hidup anak saya. Nah, alasan-alasan itulah yang nanti akan menjadi makna hidup kita, misi hidup kita. Dan kalau hidup kita sudah mempunyai misi, maka kita akan sulit sekali tergoda untuk kembali ke kebiasaan sebelumnya. Apa indikasinya kalau kita sudah berada di level 3, yaitu level bertumbuh? Pertama, kita tidak akan mudah putus asa. Kita tidak akan mudah terserang rasa bosan, karena kita mempunyai alasan yang kuat. Tapi kita harus ingat, alasan itu tidak hanya harus kuat, tapi juga harus benar. Jadi memang benar, ada alasan-alasan yang kurang benar atau keliru. Contohnya, kita bekerja keras, kita belajar mati-matian, itu karena ingin membalas dendam dengan orang-orang yang menghina kita. Memang kadang-kadang efektif ya, bekerja keras untuk membalas dendam itu kadang-kadang memang membuat kita lebih sukses dari yang lain. Tapi motivasi itu sebenarnya keliru, karena motivasi untuk membalas dendam itu kadang-kadang malah menjadi bumerang buat diri kita sendiri. Indikasi yang kedua adalah kita tidak haus dengan pujian.
Karena memang motivasi kita kuat. Kita melakukan sesuatu tuh karena kita mempunyai alasan yang kuat, bukan untuk pujian. Dan kita juga tidak tumbang karena hinaan. Jadi tidak terbang karena pujian, tidak tumbang karena hinaan. Di level 3 ini juga disebut sebagai level pencerahan ya, di mana kita tidak lagi dipengaruhi oleh lingkungan, tapi justru kitalah yang berperan sebagai orang yang mempengaruhi.